Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, kasih ibu sepanjang jalan tiada batasnya. Sejak mengandung kita 9 bulan lalu melahirkan merupakan perjuangan yang tidak kecil. Ketika mengandung, ibu merasakan mabuk hamil atau kita kenal dengan istilah morning sickness. Ketika mengandung, ibu merasakan pinggangnya hampir patah. Tidur susah, miring kanan salah, miring kiri salah. Tidur kurang karena perut sudah menggelembung. Pinggang pun terasa mau patah. Tapi senyum ibu selalu merekah ketika berangan-angan memeluk buah hatinya ketika melahirkan kelak. Namun, ada beberapa ibu meninggal dalam melahirkan, di mana angka kematian ibu melahirkan atau AKI, angka kematian ibu melahirkan di Indonesia cukup tinggi, terutama di daerah yang aksesnya susah menjumpai tenaga kesehatan. Sahabat Muslim, wanita yang meninggal karena melahirkan, apakah benar ia syahid? Bagaimana Al-Quran dan hadis menyinggung masalah kematian ibu ketika melahirkan? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat hosana keislaman untuk umat. Seorang wanita akan dianggap sempurna jika ia telah menjadi seorang ibu. Tentunya bagi seorang wanita sendiri, menjadi seorang ibu merupakan anugerah yang luar biasa. Ada begitu banyak wanita yang mendambakan hal ini. Sebab proses menjadi ibu mulai dari mengandung dan melahirkan adalah proses yang membahagiakan. Tidak hanya itu, dalam Islam sendiri seorang ibu memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding ayahnya. Itulah mengapa kemudian surga letaknya di bawah telapak kaki ibu, sebagaimana kehamilan dalam Islam. Proses mengandung hingga melahirkan bukanlah sebuah proses yang mudah, bahkan nyawa merupakan taruhannya. Hingga tidak jarang banyak ibu hamil yang harus kehilangan nyawa saat sedang berjuang melahirkan sang buah hati. Wanita yang meninggal karena anaknya, baik ketika anaknya masih di perutnya, atau ketika proses melahirkan, atau setelah melahirkan di masa nifas. Semua kejadian ini menjadikan kematian sebagai syahid, baik melahirkan normal ataupun operasi sesar. Berikut beberapa dalilnya. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menjenguknya ketika Ubadah sedang sakit. Di sela-sela itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah kalian siapa orang yang mati syahid di kalangan umatku?" Ubadah menjawab, "Ya Rasulullah, merekalah orang yang sabar yang selalu mengharap pahala dari musibahnya." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengarahkan, "Berarti orang yang mati syahid di kalangan umatku cuma sedikit. Orang yang mati berjihad di jalan Allah, syahid. Orang yang mati karena ta'un, syahid. Orang yang mati tenggelam, syahid. Orang yang mati karena sakit perut, syahid. Dan wanita yang mati karena nifas, dia akan ditarik oleh anak yang menuju surga dengan tali pusarnya." Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya 15.998. Syekh Su'aib Al-Naud menilai hadis ini sahih li ghairihi. Sahabat Muslim, betapa beruntungnya orang yang meninggal ketika melahirkan karena syahid jalannya. Namun, jangan bercita-cita meninggal ketika melahirkan ya. Karena ketika kita hidup dan bayi kita hidup, ada banyak pahala di dunia yang juga menanti. Salah satunya doa anak yang soleh. Apabila kita bisa mengurus anak kita dengan akidah beriman dan bertakwa kepada Allah, insya Allah, Allah juga akan memasukkan kita ke dalam surganya. Belum lagi kalau bayi kita besarkan bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Maka ketika di yaumul akhir nanti, kita akan dipakaikan mahkota dari Allah, balasan dari kita yang dapat membesarkan bayi kita yang hafal Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Hadis dari Jabir bin Atik bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk Abdullah bin Sabit ketika beliau sedang pingsan karena sakit. Di tengah-tengah itu ada orang yang menyinggung masalah mati syahid. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang kalian anggap sebagai mati syahid?" Mereka pun menjawab, "Orang yang mati di jalan Allah." Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan. Mati syahid ada 7 yang terbunuh di jalan Allah. Orang yang mati karena ta'un,
syahid. Orang yang mati tenggelam, syahid. Orang yang mati karena luka parah di dalam perutnya, syahid. Orang yang mati karena sakit perut, syahid. Orang yang mati terbakar, syahid. Orang yang mati karena tertimpa benda keras, syahid. Dan wanita yang mati, sementara ada janin di dalam kandungnya. Hadis riwayat Abu Dawud 3111 dan disahihkan Albani. Tetap wajib dimandikan. Kaum muslimin yang meninggal dengan kondisi meninggal ketika mengandung bayi atau ketika melahirkan, baik secara normal ataupun sesar, tetap wajib dimandikan, dikafani, dan disolati, sebagaimana umumnya jenazah. Orang yang mati syahid dan jenazahnya tidak boleh dimandikan hanyalah orang-orang yang mati syahid di medan perang. Sedangkan mati syahid dalam melahirkan bukanlah termasuk perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensolati jenazah wanita yang mati ketika nifas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Qudamah mengatakan, orang yang mati syahid selain yang terbunuh di medan perang seperti orang yang sakit perut, orang yang mati karena taun, karena tenggelam, tertimpa atau yang mati karena nifas. Mereka semua dimandikan dan disolati. Saya tidak menjumpai pendapat yang bertentangan dengan hal ini, selain pendapat yang diriwayatkan dari Hasan Al-Basri. Kaum muslimin juga mensolati jenazah Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Padahal keduanya mati syahid, tapi tidak di medan perang. Al-Mughni ayat 399. Seorang wanita yang meninggal saat melahirkan, kematiannya akan dianggap sebagai mati syahid atau husnul khotimah. Sebab ia telah berjuang dengan sekuat tenaga untuk bisa melahirkan sang buah hati tercinta ke dunia. Hal ini tentu menjadi sebuah keistimewaan tersendiri bagi kaum wanita, terutama yang sedang mengandung, agar tidak takut dan menikmati segala proses kehamilan dan melahirkan dengan senang hati. Sebab segala sesuatu yang sudah menjadi ketentuan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar dan memohon untuk selalu mendapatkan perlindungannya dengan mengucapkan doa ibu hamil untuk anak dalam kandungan sebagai amalan ibu hamil dalam Islam dan menjauhi larangan ibu hamil menurut Islam. Oleh karena itu, ibu hamil tetaplah mendirikan sholat wajib walaupun sangat amat susah karena ketika hamil badan terasa sakit semua. Sahabat, begitu Islam memuliakan seorang wanita, khususnya seorang ibu. Namun di zaman sekarang banyak yang justru menjadikan kehamilan sebuah petaka, entah karena hamil di luar nikah, na'udzubillah, atau sekedar khawatir tidak dapat memberi makan anaknya nanti setelah melahirkan. Semoga sahabat muslimah yang saat ini diberikan karunia kehamilan, diberikan kesehatan dan kelancaran dalam proses persalinan, sehingga bisa mencurahkan kasih sayang kepada calon bayi lucu yang akan lahir ke dunia nanti. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.